Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yona Naskatila dalam video analisis administrasi dan supervisi pendidikan untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dari Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Baiklah, kali ini kita masih akan membahas bidang garapan dalam administrasi pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas administrasi layanan khusus. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan memberikan suatu kondisi kenyamanan untuk orang yang kita layani. Khusus berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa. Sama dengan teman dan teman khusus. Kalau teman yang biasa saja, tapi kalau teman khusus adalah mereka yang kita berikan perlakuan dan perhatian yang berbeda. Kita mau melakukan segala sesuatu untuk dia, demi dia. Begitu juga seharusnya dari sisi pemahaman kata dalam bahasa Indonesia. Layanan khusus berarti merupakan sesuatu yang benar-benar dipersiapkan secara khusus, dipersiapkan secara matang dalam membuka layanan kepada manusia, layanan kepada mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau untuk sekolah berarti untuk siswa, kalau perguruan tinggi berarti untuk mahasiswa. Sekarang kita lihat dari sisi pengertiannya. Administrasi layanan khusus adalah administrasi yang memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana secara langsung, secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didiknya, agar mereka lebih nyaman, lebih puas, lebih optimal dalam proses pembelajaran. Jadi, walaupun tidak secara langsung, tapi layanan khusus memberikan dampak yang sangat luar biasa. Sekarang kita lihat apa saja jenis-jenis dari administrasi layanan khusus yang mestinya disediakan oleh sebuah sekolah atau lembaga pendidikan atau perguruan tinggi untuk peserta didik atau mahasiswanya. Kita sebagai mahasiswa nantinya dapat menilai karena kita yang merasakan seperti apa layanan tersebut, karena kepada kita diberikan layanan tersebut. Apakah layanan tersebut sudah layak diberikan atau tidak? Apakah layanan khusus tersebut benar-benar diberikan atau cuma sekedar namanya saja dan hasilnya tidak kita lihat. Jenis-jenis dari layanan khusus ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan, yang kedua layanan laboratorium, UKS, kafe. Kafe ini termasuk layanan khusus karena memberikan dampak secara tidak langsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Mestinya saat kita lapar kita bisa ke kafe dan kita tidak akan kelaparan sehingga hal tersebut mengakibatkan kurang fokusnya kita dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu sarana ibadah. Kalau di universitas, apakah setiap fakultas menyediakan tempat ibadah? Dan tempat ibadah tersebut memiliki kebersihan dan kenyamanan yang layak sehingga seseorang yang sedang beribadah dapat beribadah dengan khusyuk. Sebenarnya asrama, layanan koperasi, layanan transportasi, dan toilet. Toilet merupakan tempat seseorang, kebanyakan orang bisa memunculkan ide-ide cemerlang. Kalau toiletnya tidak bersih, tidak nyaman, bagaimana ide-ide tersebut akan muncul. Oleh karena itu, toilet yang merupakan layanan khusus harus memiliki tingkat kenyamanan dan kebersihan yang baik. Contohnya dalam proses pembelajaran, kita ingin pergi ke toilet, tapi karena toiletnya tidak bersih, karena toiletnya bau, kita tidak jadi ke toilet dan pasti kita akan menahankan karena kita menahan sakit perut atau sebagainya. Proses pembelajaran kita tersebut akan terganggu, akan mengakibatkan kita tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya kita lihat satu persatu dari jenis-jenis layanan administrasi layanan khusus tersebut. Kita tidak akan membahas semuanya karena jika dibahas semuanya itu terlalu banyak. Maka kita akan membahas hal-hal yang pentingnya saja. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan.
Perpustakaan dalam pikiran kita adalah tempat yang menyediakan atau satu ruangan yang sejuk, yang enak, yang bersih, yang menyediakan sumber-sumber belajar yang isinya eh, yang isinya buku, apalagi menurut perkembangan zaman sekarang tidak hanya buku tetapi juga barang-barang elektronik. Sebagai seorang guru atau pengajar, kita tidak bisa menyalahkan kenapa siswa memiliki tingkat keinginan membaca yang rendah. Karena tempat sumber belajarnya tidak memungkinkan dan tidak nyaman. Kadang ada dalam suatu ruangan itu apakah bisa memenuhi kapasitas semua siswa? Pasti tidak mungkin, tidak bisa kan, karena satu ruangan palingan kalau untuk perpustakaan hanya disediakan satu ruangan kecil dan di ruangan itu tidak akan memuat banyak orang. Di sana kadang juga tidak ada AC sehingga panas. Panas tersebut jadi minat siswa, minat peserta didik untuk membaca tersebut menjadi kurang. Dan peserta didik tidak akan tahan untuk berlama-lama duduk untuk membaca di perpustakaan tersebut. Jadi jangan membandingkan dengan orang-orang di luar sana. Kenapa mereka bisa bertahan membaca begitu nyaman, begitu enak, begitu sepi, keadaannya sepi, tapi orangnya ramai. Karena setiap orang tersebut begitu nyaman dan fokus, sehingga mereka ada di dunianya masing-masing, ada di pikirannya masing-masing. Untuk sekarang ini di perpustakaan tidak hanya buku. Sesuai dengan perkembangan zaman, sudah seharusnya ada e-book, jurnal, artikel-artikel, dan layanan-layanan lain. Laptop, laptop, komputer, sehingga peserta didik bisa hunting pembelajaran virtual, sehingga sebelum masuk pada pembelajaran yang berikutnya bisa memahami dulu, membaca dulu, mencari berbagai sumber dulu. Kalau buku yang ada pada kita kalau buku yang ada pada kita adalah buku yang di tahun-tahun lama, kadang juga berdebu, dan tidak ada yang melayani di perpustakaan tersebut, makanya siswa tidak berminat untuk datang ke perpustakaan. Nah, untuk petugas perpustakaannya sendiri, seharusnya sekolah harus punya anggaran untuk membayar atau menggaji seorang pegawai perpustakaan. Kalau tidak ada pegawai, siapa lagi? Kalau guru, tidak mungkin guru, karena dia tidak akan terfokus di sana saja, karena dia juga harus mengajar, dia juga harus pergi ke kelas, dia juga harus menyiapkan materi. Jadi dia tidak bisa menjadi petugas ke perpustakaan. Apalagi siswa, mereka harus belajar, jadi mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut. Ini dilematis, sehingga persoalannya barangnya ada tapi khususnya menjadi hilang. Layanannya diberikan tetapi hanya dalam bentuk fisik saja. Fisik saja belum terpenuhi, apalagi batinnya. Sehingga kebutuhan mereka, keinginan mereka untuk datang ke perpustakaan menjadi nomor sekian. Itulah sebabnya kenapa anak-anak sekarang daya bacanya sangat rendah, apalagi anak-anak milenial. Mereka tidak membaca buku lagi karena mereka sudah bermain tab, laptop, handphone, dan apakah hal tersebut disediakan oleh sekolah? Tidak mungkin, karena biaya dari mana? Dapat biaya dari siapa? Karena biayanya terlalu besar untuk menyediakan barang-barang elektronik seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, apakah fungsi perpustakaan tersebut ada? Ini sekolah loh, jangankan sekolah, perguruan tinggi saja kadang-kadang belum mampu menyediakan layanan perpustakaan yang memberikan kenyamanan untuk mahasiswanya. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Artinya memberikan kesempatan kepada siswa, peserta didik, mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, untuk mempelajari kembali semua materi yang telah semua materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru, oleh dosen, sehingga bisa melengkapi tugasnya. Mencari tugasnya, menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan.
Peserta didik yang rajin akan mendalami dan mencari sesuai apa yang telah diajarkan oleh guru, apa yang diperintahkan oleh guru. Kemudian mereka akan berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan semuanya. Itu fungsi pendidikan. Tapi kalau yang sudah kita bahas tadi, apakah memungkinkan fungsi itu terjadi? Karena bukunya berdebu, petugasnya tidak ada, dan apa yang dicari tidak ditemukan. Yang kedua, fungsi dari perpustakaan yaitu fungsi informasi. Tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu. Berarti yang diperlukan sekarang adalah perangkat komputer lengkap diikuti dengan wifi yang kuat sehingga mereka bisa mencari apa yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Yang selanjutnya itu fungsi rekreasi. Ini adalah fungsi yang amat sangat menjadi persoalan. Rekreasi bukan berarti mereka jalan-jalan di perpustakaan, tidak. Tetapi mereka bisa melalang buana pemikirannya mata melalui tuts-tuts yang ada di komputer. Begitu cepat mereka bisa melihat universitas terkenal di luar negeri, perguruan-perguruan tinggi hebat di luar negeri, e-learning, jurnal, artikel, bagaimana keadaan suatu kota, suatu negara. Pada kita pertanyaannya adalah adakah laptop, ada komputer, tetapi di perpustakaan tersebut sangat jarang kita temukan, kan? Pertanyaan keduanya yaitu berapa banyak komputer yang disediakan? Apakah memungkinkan untuk semua siswa? Jangankan di sekolah, perguruan tinggi juga belum tentu. Kemudian pemenuhan wifi, internet sebagai alat untuk menyambung sampai ke dunia luar, sampai ke dunia manapun yang mereka inginkan. Karena tanpa wifi, rekreasi tidak akan pernah terjadi. Wifi adalah hal yang penting dalam fungsi rekreasi. Selanjutnya, fungsi penelitian. Menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui terhadap pertanyaan-pertanyaan ilmiah di pikiran peserta didik. Peserta didik ini lahir dari orang yang mumpuni, orang hebat, rasa ingin tahu yang tinggi, tanpa harus bertanya ke guru. Kadang sudah bertanya ke guru pun jawabannya tidak memuaskan, karena tidak semua guru kita mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Sementara peserta didik ada di tengah-tengah wadah ini. Akhirnya mereka butuh tempat untuk mencari pemenuhan hasrat itu, hasrat penelitian. Jika tidak ada, maka tersumbatlah hasrat tersebut. Nah, karena hasratnya tersumbat, maka anak-anak yang seharusnya bisa berkembang, bisa dikembangkan, bisa menjadi baik, bisa menjadi lebih baik, akhirnya berhenti sampai di sana. Oke lah bagi anak-anak yang memiliki kehidupan ekonomi yang baik. Bagaimana dengan yang tidak? Mereka mengharapkan layanan tersebut di sekolah. Di rumah jangankan wifi, untuk bisa membeli buku saja mereka kadang harus bersusah payah. Dengan di sekolah, kemampuan anak-anak yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah, tetapi mereka lahir sebagai anak-anak yang cerdas, kemampuan yang hebat, itu seharusnya terkalkulasi dengan baik, sehingga mereka bisa memenuhi hasrat yang tadi itu di sekolah, sehingga kemampuan mereka bisa tetap berkembang. Kemampuan mereka bisa terus berkembang sama dengan mereka yang mempunyai kehidupan ekonomi menengah ke atas. Tapi lagi-lagi fungsi ini masih tetap bermasalah. Jangankan sekolah, perguruan tinggi saja masih tetap bermasalah. Tetapi sekurang-kurangnya sekolah swasta yang mempunyai anggaran sendiri sudah mulai terkelola dengan baik. Selanjutnya yaitu laboratorium. Laboratorium adalah sarana penunjang belajar, baik tertutup maupun terbuka, yang dipergunakan oleh guru, oleh siswa untuk pelaksanaan praktikum, penelitian, pengembangan, atau bahan-bahan pembakuan. Setiap sekolah atau perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium, sehingga sebuah laboratorium ini disebut sebagai layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai
layanan laboratorium yang mumpuni, karena ini adalah prospek yang harus dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Mendukung proses pembelajaran karena teori yang didapatkan di kelas percobaannya di laboratorium. Kalau peralatannya tidak ada, tidak lengkap, kira-kira apakah percobaan tersebut bisa terus dilakukan? Kira-kira pertanyaan yang ada di pertanyaan yang ada di teori tadi terjawabkah? Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana layanan-layanan ini diberikan secara khusus sehingga bisa memainkan fungsinya dengan baik, memainkan fungsinya sesuai dengan apa yang seharusnya. Layanan khusus berikutnya yaitu UKS. UKS katanya adalah usaha kesehatan sekolah atau unit kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di sekolah. Layanan peserta didik di mana suatu layanan yang diberikan kepada semua siswa agar mereka sehat dalam pembelajaran. Agar ketika dalam proses pembelajaran ada yang sakit, maka mereka tidak harus pulang, tidak harus dibawa ke rumah sakit, tetapi ada layanan UKS di sekolah. Kalau memang kondisi-kondisi tersebut masih bisa diatasi, sehingga menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dalam konteks ini, dan personalia lainnya sebagai konteks tambahan. Tapi lagi-lagi bagaimana mungkin UKS bisa menunjang proses pembelajaran jika obat-obatan serta tenaga medis yang menunjang tidak dioptimalkan. Lagi-lagi layanan ini menjadi masalah. Yang layanan khusus berikutnya yaitu kafe. Kafe adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat. Pada saat sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan di rumah, di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak menjadi gangguan ketika mereka telat datang ke sekolah dan tidak memungkinkan untuk sarapan di rumah. Guru memberikan mereka kesempatan untuk sarapan dulu, tetapi melalui strategi-strategi yang sudah didesain. Jangan sampai ini dijadikan kesempatan bagi peserta didik untuk melarikan diri atau cabut dari sekolah, sehingga sekarang kafe-kafe dijadikan tempat bagi mereka untuk melarikan diri, melepaskan diri dari satu mata pembelajaran. Harusnya ada keterikatan antara sekolah dengan kafe tersebut. Sebenarnya tidak diizinkan jika sebuah kafe berada di dekat kelas karena saat mereka memasak makanan jadi, maka baunya tersebut akan masuk ke dalam kelas dan akan mengganggu proses-proses pembelajaran karena pikiran anak sudah terpecah karena bau-bau makanan. Makanya seharusnya tidak diizinkan sebuah kafe mengolah masakan mentah di kafe tersebut karena itu bisa menjadi hambatan. Karena itu bisa mengganggu proses pembelajaran. Seharusnya sebuah kafe di sekolah dikelola oleh sekolah dan yang dijadikan pegawainya adalah masyarakat yang bisa mengikuti aturan main yang diterapkan oleh sekolah. Karena itu merupakan layanan khusus yang disediakan oleh sekolah. Layanan selanjutnya adalah sarana ibadah. Cukup memprihatinkan sebenarnya. Tetapi beberapa konteks, beberapa kondisi, beberapa perguruan tinggi sudah mulai. Artinya kalau di universitas minimal satu fakultas memiliki satu musola. Musola yang dikelola, kalau dikelola berarti ada yang membersihkan, ada yang menjaga kebersihannya. Karena ini adalah tempat ibadah. Tempat ibadah berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah, jadi memang sedemikian rupa sekhusus itu didesain, dijaga supaya bersih. Selain tempat ibadah, menjadi tempat prospek untuk bertukar pikiran, berdiskusi, proses pendidikan keagamaan, pengembangan diri, kerohanian. Tetapi tidak semua fakultas memiliki musola, apalagi sekolah. Paling tidak begini, satu sekolah memiliki satu musola. Sarana ibadah bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses pembelajaran. Karena peserta didik menjadi lebih nyaman
apabila ada sarana ibadah dalam lingkungan sekolah atau perguruan tingginya. Begitu juga dengan koperasi, transportasi, dan hal lainnya. Semuanya adalah layanan yang diberikan oleh lembaga untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.